Halo guys, selamat datang di channel Ayo Belajar Tukang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara membuat etalase khususnya bagi para pemula. Dimana membuat etalase ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami. Baik, langsung saja kita lihat langkah-langkah atau cara membuat etalase yang harus kita pahami. Baik, untuk memulai membuat etalase, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan dan memotong bahan sesuai ukuran yang telah kita tentukan. Di sini saya akan membuat etalase dengan ukuran 1 meter dengan lebar 50 cm dan tinggi 110. Untuk ukuran lebar dan tinggi sendiri biasanya tiap daerah akan berbeda-beda. Ada yang 45 cm untuk lebarnya dan 1 meter untuk tingginya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Saya menggunakan hulu 1x1 kotak untuk bagian depan, 1x1,5 untuk tiang bagian pintu, kemudian spandril ukuran 13,5. Lalu kepala atau penutup saya menggunakan hulu 1x1,5 oval. Dan langkah berikutnya kita akan memotong spigot untuk merangkai etalase kita. Di sini saya memotong spigot sesuai dengan ukuran spandril yang kita gunakan. Untuk memperkuat bagian tiang, kita isi dengan kayu. Kayu ini juga berguna untuk memperkuat waktu kita memasang spigot. Untuk ukuran kayunya sendiri, kita tidak usah memasang terlalu panjang, cukup sesuaikan dengan ukuran spandril yang akan kita pasang. Lebih pendek pun juga tidak apa-apa, yang penting bagian bawah tiang tertutup kayu. Kemudian kita mal menggunakan spandril yang telah kita potong untuk menentukan ukuran yang akan kita pasangi spigot. Setelah itu kita memasang spigot sesuai ukuran yang telah kita tentukan. Di sini saya memasang spigot menggunakan skrup, dimana dengan menggunakan skrup akan lebih kuat karena di dalamnya ada kayu. Oh iya, selain saya menggunakan spigot, saya juga menggunakan potongan U38 kecil yang gunanya untuk menahan dan membuat rapi bagian depan spandril. Cara ini bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan, juga tidak apa-apa. Tergantung dari kebiasaan masing-masing. Dan setelah kita pasangi, hasilnya seperti ini dari pemasangan spigot tadi. Kemudian kita siap untuk memasang spandril. Untuk pemasangan spandril saya cukup menggunakan paku ripet. Saya menggunakan ukuran paku ripet ukuran 440. Untuk pemasangan spandril sendiri menggunakan paku ripet saya rasa sudah cukup kuat. Dan jangan lupa selalu perhatikan
waktu pemasangan agar spandil terlihat rapi. Dan ini untuk hasil pemasangan spandil tadi. Saya biasanya memasang spandil bagian samping terlebih dahulu. Usahakan terlihat rapi agar hasil etalase kita nanti terlihat bagus. Setelah spandil bagian samping-samping selesai kita rakit, kita lanjut pemasangan spandil bagian depan dan belakang. Sama seperti tadi, saya juga menggunakan paku ripet untuk pemasangan spandil bagian depan dan belakang. Untuk yang baru belajar, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan agar hasilnya memuaskan. Setelah spandil semua terpasang, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita merakit untuk bagian kepala. Untuk pemasangan spigot di bagian kepala, saya juga menggunakan paku ripet dengan ukuran paku ripet yang sama, yaitu 440. Dan selalu perhatikan spigot agar lurus, agar waktu penyetelan nanti terlihat rapi. Untuk pemasangan kepala bagian samping, saya tidak menggunakan paku ripet, tetapi saya menggunakan sekrup. Langkah ini akan memudahkan kita waktu pemasangan kaca nanti, karena waktu pemasangan kaca kita harus bongkar pasang.
Dan ini hasil penyetelan kepala kita. Terlihat rapi bukan? Kuncinya untuk terlihat rapi seperti ini adalah di bagian spigot. Jadi spigot diusahakan harus lurus dan siku. Kemudian kita membuat mal untuk tiang bagian depan dan belakang. Lalu kita menyiapkan spigot yang akan dipasang di bagian kepala yang akan masuk di bagian tiang nanti. Sebelum kita pasang spigot, kita mal terlebih dahulu dengan mal yang telah kita sediakan tadi. Mal bagian depan dan belakang tidak sama. Setelah semua selesai kita mal, kemudian kita pasang spigot pada tempatnya. Pada pemasangan spigot ini saya menggunakan skrup, tidak menggunakan paku ripet, karena nantinya akan kita bongkar pasang untuk pemasangan kaca. Langkah ini akan memudahkan kita waktu pemasangan kaca dan tidak merusak bagian kepala. Setelah semua spigot terpasang di bagian kepala, kita siap untuk memasang di bagian etalase. Kemudian kita sekrup pada bagian tiang. Untuk penyekrupan ini sendiri usahakan di pinggir bagian dalam, agar sekrup nantinya tidak terkena U38 yang akan kita pasang nanti. Setelah semua terpasang, kemudian kita siapkan U38. Untuk pemasangan U38 ini sendiri, saya menggunakan paku ripet dengan ukuran yang berbeda, yaitu dengan ukuran 429. Kenapa saya menggunakan ukuran 429? Karena akan mempercepat pengerjaan pemasangan U38. Karena ukuran ini lebih pendek, jadi lebih cepat waktu pengerjaannya. Setelah semua U38 terpasang dan hasilnya seperti ini.
Setelah semua U38 terpasang, kemudian kita potong dan siapkan bagian rak. Di sini saya menggunakan hulu 10x20 untuk bagian rak. Sebelum kita pasang rak, kita tentukan dulu ukuran dan jarak rak yang akan kita pasang. Di sini saya menggunakan skrup ukuran panjang untuk memasang rak. Hasil pemasangan rak seperti ini. Setelah pemasangan rak, kita lanjut pemasangan L setengah pada bagian pintu. Untuk memasang L setengah bisa menggunakan paku ripet dengan ukuran 440 bisa, 429 juga bisa. Setelah L setengah terpasang, kita lanjut pemasangan rel bagian atas. Untuk pemasangan rel saya juga menggunakan paku ripet. Untuk pemasangan rel ini usahakan paku ripet agak banyak. Seperti ini hasilnya. Langkah berikutnya kita membuat penahan bagian bawah yang akan dipasang di bagian spandil bagian dalam. Gunanya untuk penahan milamin dan juga untuk penahan spandil agar kuat. Saya menggunakan bahan-bahan sisa untuk membuat penahan ini. Setelah kita buat, kemudian kita pasang sesuai dengan tempatnya. Untuk pemasangan ini cukup kita ripet, dan untuk ripet ini saya menggunakan ukuran yang panjang 440 agar lebih kuat dan tahan lama. Kemudian kita potong milamin sesuai ukuran etalase yang kita buat. Untuk memotong milamin cukup menggunakan pisau cutter. Kemudian kita mal terlebih dahulu dan kita coak sesuai dengan ukuran etalase yang kita buat, agar nantinya bisa masuk di bagian bawah.
Setelah kita coak sesuai ukuran, baru kita masukkan dan siap untuk kita pasang. Untuk pemasangan melamin ini saya juga menggunakan paku ripet. Untuk melamin yang bagian pintu tidak kita ripet terlebih dahulu, karena nanti akan kita ripet bersamaan dengan pemasangan rel bawah. Untuk pemasangan rel bawah jangan terlalu mepet dengan L,5. Usahakan pemasangan agak ke dalam, kasih jarak setengah senti dari L,5 agar nantinya pintu bisa tertutup rapat. Dan yang terakhir, penyetelan pintu dan pemasangan kunci. Untuk memotong H besar, ukurannya adalah etalase dibagi 2, jadi tiap-tiap H besar ukurannya 50 cm. Kemudian kita pasang kunci pada bagian H besar. Untuk melubangi kunci saya menggunakan bur Hulso dengan ukuran 20 mili. Oke guys, etalase kita sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalam.